Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Bismillah, baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa untuk agama masing-masing. Berdoa dengan mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tidak hadir? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita tepuk semangat dulu agar kita semua di sini lebih semangat lagi. Bisa? Bisa. Oke, ada yang sudah tahu tepuk semangat bagaimana? Sudah. Oke, kita mulai ya. Ya, Bu. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai kelangkaan sumber daya. Oke, sebelum kita masuk pada materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui kompetensi dasar pada materi ini. Kompetensi dasar pada materi ini yang pertama, mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Selanjutnya, mengidentifikasi kelangkaan dan gaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Setelah kita mengetahui kompetensi dasar, di sini kita bisa melihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini yang pertama, menjelaskan pengertian kelangkaan. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang ketiga, menganalisis dampak kelangkaan. Yang keempat, menganalisis cara mengatasi kelangkaan. Dan yang kelima, menyajikan hasil analisis faktor penyebab, dampak, dan cara mengatasi kelangkaan dalam media informasi. Oke, sebelum kita masuk pada materi kelangkaan sumber daya, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik semua. Apakah di sini ada yang pernah mendengar kelangkaan sumber daya? Angkat tangan. Apa ada yang mengetahui kelangkaan sumber daya? Atau apakah kalian pernah melihat apa yang sedang langka di kehidupan sehari-hari kalian? Pernah, Bu. Apa ada yang pernah mendengar? Silakan angkat tangan. Ibu. Oke, silakan. Sekarang kan lagi musim pandemi, baru banyak juga bahan makanan yang berkurang langka. Misalnya juga minyak sekarang langka, susu kayak seperti susu beruang gitu. Dengan bensin, BBM. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk teman kita. Oke, untuk mengenal lebih dalam apa itu kelangkaan sumber daya, mari kita lihat materi kita ya. Oke, kita dapat ketahui kelangkaan adalah suatu kondisi ketika manusia memerlukan sesuatu, maka dibutuhkan usaha atau pengorbanan untuk memperolehnya. Sedangkan pengertian kelangkaan dalam ilmu ekonomi adalah suatu keadaan di mana jumlah alat pemuas kebutuhan lebih sedikit daripada jumlah kebutuhan atas alat pemuas tersebut. Jadi selanjutnya, apa saja dampak dari kelangkaan? Oke, sebelum kita lanjut, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu di sini apa dampak dari kelangkaan? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Belum ada. Oke, belum ada ya. Oke, kita lanjut saja. Oke, di sini bisa kalian lihat semua dampak dari kelangkaan itu. Yang pertama, kenaikan harga. Yang dimana jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga akan melambung tinggi. Paham semua? Paham. Oke, selanjutnya yang kedua, pengangguran meningkat.
menyebabkan perputaran roda ekonomi tidak berjalan dengan lancar, sehingga banyak hal yang tidak dapat terpenuhi, termasuk pula ketersediaan sumber pembiayaan untuk mengaji tenaga kerja. Oke, selanjutnya kriminalitas meningkat, yang dimana untuk memuaskan kebutuhan seseorang harus memilih alat tukar yang seimbang. Untuk memperoleh alat tukar diperlukan suatu usaha dan pengorbanan. Usaha yang dilakukan seperti apa? Jika tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, maka usaha ini tidak akan menghasilkan nilai tukar. Paham semua? Paham. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat, angka kemiskinan bertambah. Minimnya sumber daya yang mampu menghadirkan daya beli berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Angka kemiskinan yang muncul akibat kelangkaan berdampak pada sulit majunya sebuah negara berkembang. Paham? Oke, materi selanjutnya cara mengatasi kelangkaan. Dapat kita lihat yang pertama itu menyusun skala prioritas. Maksud dari menyusun skala prioritas itu yang dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia perlu membuat perencanaan. Perencanaan ini disusun berdasarkan prioritas dari mulai yang penting hingga yang tidak penting. Penyusunan skala perencanaan ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan, karena menggunakan alat pemuas kebutuhan berdasar sifat mendesak atau tidaknya alat pemuas ini harus dipenuhi. Paham semua? Paham. Oke. Selanjutnya yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Meski hasil alam ini berlimpah, namun jika pemanfaatannya tidak dibatasi, maka lambat laun akan menipis dan kemudian habis. Manusia diharapkan bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam ini, bukan mengeksploitasi secara berlebihan. Yang ketiga, memelihara kelestarian alam. Setiap hari ribuan pohon ditebang untuk memenuhi kebutuhan produksi kertas. Bukan hanya itu saja, kayu-kayu kertas juga banyak ditebang, kemudian diekspor sebagai barang mentah. Penebangan hutan secara besar-besaran akan membuat yang menjadi habitat hidup pohon ini akan menjadi gundul dan gersang. Selanjutnya, yang keempat, memanfaatkan sumber daya pengganti. Sumber daya alam tidak terbarukan, persediaan terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Maka diperlukan sumber daya alternatif sebagai pengganti sumber daya ini. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas menyebabkan minimnya sarapan bagi sumber daya manusia produktif. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Dan yang terakhir, mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Maksud dari mengelola sumber daya modal dengan tepat guna tersebut yaitu berhubungan dengan kemampuan seseorang mengatur skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. Ketika pengelolaan sumber daya modal berjalan beriringan dengan pengaturan skala prioritas, maka hal ini sangat membantu seseorang mengatur pengelolaannya dengan baik dan benar. Paham semua? Paham, Bu? Oke, agar kalian lebih mengetahui apa itu kelangkaan sumber daya, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Sebelumnya, terlebih dahulu Ibu membacakan petunjuk dari lembar kerja peserta. Dan di sini, yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Ibu sudah bagikan? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya, siswa secara berkelompok diminta untuk menganalisis sebuah artikel atau studi kasus terkait kelangkaan sumber daya. Yang ketiga, berdasarkan artikel yang telah diamati, siswa diminta untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan, menganalisis dampak kelangkaan, dan memberikan rekomendasi solusi yang tepat untuk mengatasi kelangkaan pada artikel yang telah diamati. Dan yang terakhir, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan kelompok lain memberikan tanggapan. Paham semua? Paham, Bu. Oke, Ibu bagikan lembar kerjanya. Oke, selanjutnya di situ terdapat 3 soal yang dimana kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1 dan 2 dan kelompok 3 dan kelompok 2 mengerjakan soal nomor 3. Bisa? Bu. Oke, kelompok 1 sudah bisa? Bisa, Bu. Oke, silahkan.
Baik, perkenalkan nama saya Yusanti, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan. Gimana pertanyaannya? Identifikasilah faktor-faktor penyebab kelangkaan minyak goreng merek minyak kita pada penggalaan berita tersebut. Faktor penyebabnya, yang pertama, masyarakat banyak beralih ke minyak goreng minyak kita karena cenderung murah, artinya permintaan merek minyak kita itu banyak. Dan yang kedua, tidak ada regulasi pembatasan pembelian minyak kita yang memungkinkan masyarakat per orang membeli dalam jumlah banyak. Selanjutnya, bagaimana dampak dari kelangkaan minyak goreng pada penggalan berita tersebut? Dampak negatifnya, yang pertama, program subsidi yang tidak tepat sasaran malah menimbulkan masalah baru. Artinya, anggaran negara yang digunakan untuk bersubsidi minyak goreng kita efektif dan tidak merasa dampaknya pada masyarakat yang ekonominya rendah. Yang kedua, menurun pendapatan pelaku UMKM karena tekanan dari biaya produksi bahan baku. Baik, itulah yang kami dapat sampaikan dari kelompok 1. Oke, kita beri aplaus dulu kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau menjawab? Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Tia Fatrifat dari kelompok 2. Berikanlah rekomendasi solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan kelangkaan minyak goreng pada penggalangan berita tersebut. Cara mengatasinya terdiri dari 3. Yang pertama, pemerintah perlu memperketat regulasi pembatasan pembelian minyak kita agar minyak goreng subsidi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, masyarakat perlu menyediakan alternatif lain jika minyak dengan harga murah tidak tersedia di pasaran, misalnya dengan membuat minyak dari kelapa atau lainnya. Yang ketiga, program subsidi seharusnya tepat sasaran dan diperuntukkan untuk masyarakat dengan ekonomi ke bawah sehingga tidak terjadi kesenjangan. Sekian dan terima kasih. Saya dari kelompok saya. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, jadi itu tadi jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah sampai di sini ada yang masih belum paham tentang materi yang Ibu jelaskan tadi? Paham. Paham semua? Oke, alhamdulillah. Jadi selanjutnya kita beranjak ke soal evaluasi. Di sini Ibu akan mengirimkan link Google Form di mana kalian dapat mengisi soal evaluasi di link tersebut menggunakan handphone atau laptop. Di sini ada yang bawa handphone? Ada yang bawa laptop? Oke, bagus. Jadi kalian dapat mengerjakan soal evaluasi tersebut menggunakan handphone atau laptop dengan baik, benar, dan tenang. Silahkan dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Bisa? Oke, silahkan dikerjakan. Sudah semua? Oke. Jadi Ibu sebentar akan mengecek jawaban-jawaban kalian semua. Dan mungkin terlebih dahulu kita melihat video KKN yang akan Ibu tampilkan. Bisa? Bisa, Bu. Oke, diperhatikan ya. Jomblo, Kudus, Jawa Tengah, menyentuh operasi pasar gas LPG kemasan. Warga Mojokerto Kudus mengantre untuk membeli gas LPG dan bukan kantor pos. Pertalite dan pemerintah Kabupaten Kudus menjual gas LPG kemasan 3 kg dengan harga Rp15.000. Seorang warga tanah sudah berakhir sulit menemukan gas LPG kemasan 3 kg baik di pengejar maupun pangkalan. Tahun lalu harga gas yang mestinya Rp15.500 tersebut melonjak hingga 20 sampai 25.000. Ia menyebut baik rencana pemerintah menjual gas LPG kemasan 3 kg dengan kartu elektronik.
video mengenai kelangkaan. Di sini Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua. Bisa? Oke. Apa yang kalian pahami dari video yang telah Ibu tampilkan? Satu orang, ada yang bisa jawab? Oke, silakan terakhir. Baik Bu, terima kasih Bu. Dari video yang saya amati Bu, melonjaknya harga gas LPG yang tadinya dari harga 15.000 menjadi 25.000 akibat kelangkaan gas yang ada di sekitaran Tanah Jawa, Kecamatan Kudus. Oke, betul sekali. Beri aplaus dulu untuk Rahim. Oke, teman-teman yang lain, ada yang mau menjawab? Satu orang lagi. Ibu akan satu pertanyaan lagi untuk kalian semua. Bisa? Oke, untuk mengasah kembali materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, apakah di sini pernah melihat suatu kelangkaan sumber daya di kehidupan sehari-hari? Apa ada yang pernah melihat? Mungkin bisa diberikan contohnya seperti apa? Satu orang? Atau ada yang pernah lihat di daerahnya kah? Atau di daerah tetangga kah? Atau di mana kah? Siapa? Ayo, angkat tangan. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Ibu, saya Ibu. Saya lagi. Halo, Rahim lagi. Oke, silakan Rahim. Terima kasih Bu. Saya mungkin bukan cuma saya yang pernah merasakan tadi kelangkaan sumber daya alam atau ekonomi yang ada sekeliling kita, tetapi teman-teman yang lain juga pernah. Kalau kita flashback kembali ke tahun 2020 sampai 2021, adanya lagi lagi memparahnya itu pandemi. Di pandemi itu Bu, banyak sekali yang langka Bu, dari minyak goreng, dari kebutuhan rumah tangga lagi. Jadi Bu, yang saya pernah rasakan itu dari minyak itu Bu, ya, yang langka Bu. Oke, bertanya. Oke, mantap. Rahim lagi nih yang menjawab. Beri aplaus lagi. Teman-teman yang lain, kalian semua ada? Kelompok 2, bagaimana kelompok 2 yang bersuara? Kelompok 2 lembek sih Bu. Oke, karena kelompok 2 tidak ada yang menjawab, Ibu yang akan bertanya. Iya. Oke, Ibu ingin bertanya, mengasah kembali pemahaman kita mengenai materi kelangkaan sumber daya. Oke, Ibu bertanya ya. Mungkin kalian ya lebih paham lagi ya. Mungkin bisa jelaskan ulang apa pengertian dari kelangkaan sumber daya. Bisa? Silakan. Terima kasih Bu Guru. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan hidup kita. Contohnya seperti saya sebutkan akan Rahim, yaitu minyak goreng dan video juga sana tadi, yaitu gas LPG. Ya itu saja Bu, terima kasih. Jadi Ibu rasa semua paham ya materi yang Ibu jelaskan. Baik, mungkin Ibu tutup saja ya. Oke, sebelum kita tutup semangat dulu semua. Bisa? Oke, silakan. Tepuk semangat. Oke, terima kasih banyak kita semua. Oke, mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.